siap tempur. Gagalkan PIK 2. Foto satu. Seruan Pak Haji. Foto. Pendekar foto. Kepada seluruh pendekar Jawara Banten yang merasa pendekar Banten merapat bersatu di Kesultanan Banten. Ayo deh, takbir. Saya tidak cemburu dengan mereka yang punya Rubicon 7. Saya juga tidak cemburu dengan mereka yang rumahnya tingkat 7. Dan saya juga tidak mengiri kepada mereka yang duitnya bertonton. Tapi saya akan marah ketika proses pendapatannya itu adalah hasil ngegarong. Saya akan marah ketika proses pembangunan itu adalah menjajah tanah leluhur kami. Maka saya akan katakan hari ini, mudah-mudahan Aulia Sultan Ageng Tirtayasa menyaksikan ucapan saya ini. Maka detik ini kami akan nyatakan perang pada oligarki itu. Mungkin mereka akan memframing kita, memutarbalikan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Pasti mereka akan menggunakan isu-isu yang dibangun oleh mereka. Satu, akan dituduh sebagai kelompok rasis. Padahal mereka lah yang rasis. Percayalah, saya akan bersihkan kepada. Awas, ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak ke Nusantara ini. Percayalah, saya akan bersihkan kepada. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Karena kita jangan sampai kita melanggar hukum, ya. Jangan sampai kita melanggar hukum dan jangan sampai kita terpancing. Karena pasti banyak orang akan cari gara-gara sama kita, orang akan coba-coba sama kita. Tapi kita jangan terpancing. Kalau kita terpancing berarti mereka bilang menang kita, senang kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, geger segeger-gegernya. Tangerang, Banten makin mengganas. Aksi demo pagar laut dan batalkan PIK 2 terus berlangsung sampai saat ini. Guys, akhirnya Hercules kerahkan anak buahnya untuk turun ke Banten menuntut pemerintah menggagalkan PIK 2 dan usut misteri pagar laut. Dan juga diikuti oleh aksi Pak Khalid, sang panglima nelayan cerdas yang luar biasa. Mereka siap perang mengusir oligarki penjajah dari NKRI ini. Sementara itu, aksi demo adili Jokowi juga makin ramai digelar hampir di setiap daerah, menuntut pemerintah dan penegak hukum untuk segera memeriksa mantan presiden ke-7 tersebut dengan berbagai macam tuntutan. Wow, luar biasa ya guys ya. Hampir di setiap seluruh pelosok Indonesia, demo tuntut adili Jokowi, demo aksi pagar laut, serta gagalkan PIK 2 terus menggema sampai saat ini telah berminggu-minggu. Wow, luar biasa. Oke guys, tolong jangan di skip dan tolong disimak sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Nah, seperti apa gunanya? Ini dia. Let's go. Wow, apaan ini? Ini di Makassar. Ini demo apa nih? Wow. Ini terbaru guys. Ini demo apa nih? Warga memblokade jalan Abdi Betarani
Wow, luar biasa. Akhirnya Grip Jaya yang diketuai oleh Hercules akhirnya turun gunung membela Banten dari penjajah oligarki yang rakus. Wow, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Apa yang ingin, kalau ketemu dengan Presiden Prabowo, apa yang ingin disampaikan? Iya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah, mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini, ya benalu-benalu bangsa ini. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Maksudnya yang sakit ini ya sakit otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya, yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang rakyat Indonesia yang besar ini, negara yang besar. Indonesia kalau benar-benar untuk mengelola negaranya secara ideal ya, secara benar, saya pikir semua negara-negara yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan ampun, akan hormat sama Indonesia begini. Karena siapa yang lebih kaya kita buktikan dia. Kita tidak menafikan, wah kita harus bela oligarki. Tidak, oligarki korporat itu, dia itu adalah nasionalis juga. Ingin melihat negara ini maju gitu. Saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Saya berpihak kepada PSN PIK misalnya, atau PIK itu dalam rangka supaya ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Jangan menyalahkan pemerintah, dikit-dikit pemerintah. Nah inilah, dan kita juga jangan sudon gitu. Jangan menilai, wah semuanya ini pasti salah, jangan. Tapi kalau negara ini disudoni terus apa mau dibikin pilpres lagi bulan depan? Kan nggak begitu gitu loh. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul. Korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Orang Banten itu sederhana sebenarnya. Sangat-sangat bersahaja. Mereka bisa makan sehari-hari udah cukup. Tapi kalau terganggu marwahnya, bahkan kemudian bawa ini adalah tanah Banten, hati-hati ini bisa bangkit. Baik. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru. 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Saya setuju ya, janganlah misalnya kita lihat dari pandang etnis itu jangan.
Mereka punya kontribusi kok. Pajak di mereka kontribusi. Pembangunan juga dikontribusi. Banyak 165.000 ya PIK dan PIK 1, PIK 2. Itu kan membuka lapangan pekerjaan juga. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Harusnya kewajibannya kan itu. Iya, harus mensejahterakan. Mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mau diserahin ke korporasi. Persoalan saya enggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan. Karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat miskin terus. Enggak bakalan sukses. Karena itu masyarakat itu sederhana. Kalau memang ini melanggar hukum, yang mau ya ditindak gitu loh. Pelakunya ada. Baik. Bisa ditelusuri. Yang kedua, saya juga ingin objektif. Tadi saya sepakat dengan Cak Rofi, kita harus mengedukasi juga masyarakat. Saya kebebanan amanah dari warga Banten yang memang tanahnya kena abrasi. Ada beberapa langsung menyampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang menonton hari ini. Lahan mereka memang kena abrasi dan mereka ikhlas lillahi ta'ala itu untuk negara dimanfaatkan untuk seluas-luas dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Tapi mereka tidak ridho dunia akhirat apabila ini disalahgunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Kita sudah dikondisikan. Kawan-kawan tuh datang kepada saya izin langsung, Bang, kami lelah begini, bertahun-tahun seperti ini. Kami mohon izin tidak bisa membersamai perjuangan kalian. Walaupun hati kami bersama kalian, tapi kami terpaksa karena ekonomi. Karena itu jenderal kita, jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru, 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Jadi kita berharap pembongkaran pagar laut itu bukan hanya lip service, bukan hanya seremoni, tapi tegakkan hukum, adili pelakunya. Lalu masyarakat di Tangerang Utara akan seperti apa ke depannya? Ada penggelapan informasi terkait PSN tadi. Sekarang baru dibuka, yang PSN ini loh, yang PIK ini loh. Tapi sebelumnya tidak begitu. Informasi ini digelapkan kepada masyarakat. Nah, siapa yang menikmati itu? Ya orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situ. Sehingga bisa menekan masyarakat atas nama negara. Lagi-lagi saya katakan, negara dicatut namanya. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan kepada rakyat. Dan negara diam kan selama ini. Itu masalahnya. Ini menjadi semakin masif. Gitu. Nah, sehingga kemudian nelayan mempertanyakan ini langsung kepada yang mengerjakan. Ini untuk apa? Ini untuk PT. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Untuk PT. Nah, lalu kemudian beberapa waktu setelah itu dia dipanggil oleh aparat desa, ditakut-takuti. Makin lama makin masif. Akhirnya datanglah ke kantor desa bareng-bareng dengan nelayan yang lain. Kepala desa marah. Ini punya PT. Jangan sampai 1 batang pun dicabut karena kantor desa mana Pak Iwan? Saya sebutkan. Ya boleh, enggak apa-apa. Oke, salah satunya ya, Kepala Desa Arun misalnya, yang ada di Tanjung Pasir. Rekamannya jelas, videonya jelas, datanya ada kita punya. Nah, artinya ini kan temuan yang terjadi di lapangan. Oke, mantap, luar biasa. Rakyat Indonesia harus kompak membantu membela Banten, Tangerang dan sekitarnya dari penjajahan oligarki rakus. Mantap. Dan tadi juga di video pertama Grip Jaya, anggota anak buahnya Hercules, telah mulai turun gunung, turun ke Banten, membantu rakyat Banten membela tanahnya, hak miliknya dari rampasan oligarki. Mantap, luar biasa ya. Kita sebagai netizen hanya bisa membantu, mendoakan, diberikan semangat, tetap sehat, dan semoga kasus ini cepat selesai. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.